Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada membahas turunnya wahyu yang itu merupakan Allah mengambil janji Bani Israel. Turunnya wahyu itu Bani Israel menjadi saksi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun bersama Nabi Harun menerima wahyu di Gunung Sinai. Sedang Bani Israel menyaksikan dari tempat yang agak jauh dengan batas yang telah ditetapkan, dan jika melewati batas itu, siapa saja yang melewati batas itu akan mengalami kematian. Itu peristiwa di Gunung Sinai yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah setelah sendirian Nabi Musa ke puncak Gunung Sinai, dan setelah melakukan puasa mutlak dan bermunajat selama 40 hari atau 40 malam, maka kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu yang telah tertulis di dalam lauh-lauh atau lempengan-lempengan. Meskipun tidak dijelaskan lempengannya itu apa ya. Apakah lempengan batu ataukah yang lain, tidak dijelaskan. Sangat mungkin lempengannya adalah lempengan batu. Tapi mungkin saja dalam bentuk lempengan yang lain yang tidak bisa dikonfirmasi. Karena apa? Karena Taurat yang asli bersama tabutnya hilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Hilang pada tahun 70 sebelum Masehi. Itu adalah hilang yang kedua ya. Hilang yang pertama dapat ditemukan oleh Nabi Uzair. Hilang kedua ini terjadi ketika kerajaan Israel diserbu oleh Imperium Roma. Yerusalem dihancurkan, Haikal Sulaiman dihancurkan. Pada saat itu Taurat yang berada di dalam tabut hilang bersama tabutnya dan tidak ditemukan hingga sekarang. Itulah yang terjadi ya. Sehingga kita tidak tahu terbuat dari lempengan apa lauh-lauh Taurat itu ya. Dan juga kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah Taurat dan kitab-kitab yang lainnya itu masih sesuai apa yang terletak di dalam tabut tersebut. Yang pada kesempatan sebelumnya saya mentafsirkan bahwa wahyu yang diterima pada kesempatan kedua di Gunung Sinai itu adalah yang dalam bentuk lauh-lauh Taurat itu adalah kitab Kejadian. Mengapa demikian? Karena memang masih akan banyak sekali wahyu-wahyu yang akan diterima oleh Nabi Musa. Itu yang pertama ya, setelah peristiwa di Gunung Sinai ini. Yang kedua, sebelumnya Nabi Musa memang telah diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan semua perjalanan dan wahyu yang terkait dengan perjalanan Nabi Musa. Yang ketiga, isi kitab Kejadian adalah sesuatu yang tidak dialami Nabi Musa ya. Mulai dari penciptaan manusia, Adam, Hawa, Iblis, malaikat, alam semesta, mulai dari kisah Nabi Adam sampai Nabi Yusuf ya. Itu yang semua peristiwa yang tidak dialami Nabi Musa. Selain itu, kalau kita menelusuri Taurat, maka tidak diketahui kapan sebenarnya turunnya wahyu kepada Nabi Musa yang berisi tentang yang
yang tertuang dalam kitab Kejadian. Yang tertuang dalam kitab Kejadian tersebut. Oleh karena itu saya menyimpulkan, ya, saya menyimpulkan saja, bukan menafsirkan, ya. Tapi menyimpulkan bahwa atas hal tersebut, maka wahyu yang diterima pada kesempatan kedua di Gunung Sinai itu adalah wahyu yang tertuang dalam kitab Kejadian yang telah tertulis, ya, telah tertulis, ya, yang telah tertulis, ya, yang telah tertulis tersebut, ya, sesuatu yang tidak dialami oleh Nabi Musa. Sedangkan pada kitab yang lain, yaitu kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah wahyu-wahyu yang terkait dengan seluruh perjalanan Nabi Musa sejak Nabi Musa diangkat menjadi Rasul di Lembah Tua atau Horeb, ya. Sedangkan kitab Kejadian tidak ada kisahnya Nabi Musa sama sekali. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa yang diterima pada saat kesempatan kedua di Gunung Sinai itu adalah apa yang tertuang dalam kitab Kejadian. Ini adalah gambar tentang salah satu puncak Gunung Sinai, ya. Ini letaknya tidak jauh dari Teluk Aqobah yang menurut dugaan saya disinilah, ya, disinilah sangat mungkin di sini Nabi Musa menerima lauh-lauh Taurat tersebut, ya. Salah satu bukit yang mungkin saja menjadi tempat turunnya wahyu yang berisi tentang kitab Kejadian tersebut. Juga tidak diterangkan apakah pada puncak bukit yang sama antara turunnya 10 perintah Tuhan dengan lauh-lauh Taurat tersebut, ya. Jadi mengapa saya katakan mungkin, karena memang ada beberapa puncak gunung di Gunung Sinai, ya. Saya simpulkan berdasarkan perjalanan, ya, perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel yang ini dekat dengan Teluk Aqobah, ya. Setelah menerima wahyu atau menerima lauh-lauh di Gunung Sinai, lauh-lauh Taurat tersebut, ya, di dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab Imamat yang memperinci, ya, kitab Keluaran pasal 25 sampai ayat 31, di sana terdapat ayat tentang perintah, ya, selain perintah-perintah yang lain seperti penyembelihan kurban dan lain-lain, larangan memakan lemak dan darah binatang dan lain-lain, ada satu perintah yang spesifik terkait dengan Taurat, yaitu pertama adalah membuat tabut. Membuat tabut yang digunakan untuk tabut itu semacam peti yang di dalamnya akan ditaruh semua wahyu yang diterima oleh Nabi Musa dan catatan perjalanannya, ya. Jadi itu dalam tabut. Jadi ada perintah khusus yang membuat tabut, ya, untuk membuat tabut, ya. Juga perintah untuk membuat kemah suci. Kemah suci itu semacam kemah khusus untuk ibadah, ya. Kemudian membuat mesbah, ya, mesbah untuk kurban bakaran, ya, dan lain-lain, ya. Khusus untuk terkait dengan Taurat dan ibadah itu adalah membuat tabut, kemah suci, dan membuat mesbah, ya.
Kalau ukurannya ya, di dalam kitab Imamat diperinci ukuran dari tabut tersebut, yaitu ukuran tabutnya adalah 2,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta. Jadi panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, tingginya 1,5 hasta. Jadi tidak terlampau besar tabut ini ya, tidak terlampau besar jika dilihat ukurannya ya. Itu sekitar 2,5 hasta. Kalau dengan ukuran hasta yang sekarang ya, 1 hasta sekarang, maka panjang 2,5 hasta itu ya sekitar 1 meter ya, 1 meter. Kemudian tingginya, lebarnya 60 cm kali 60 cm untuk menaruh tabut. Tapi saya tidak yakin bahwa ukuran hastanya itu sama dengan hasta yang ada sekarang, karena di dalam tabut itu juga nanti akan disimpan tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau 1 meter maka tongkatnya terlampau pendek ya, terlampau pendek. Jadi kalau dengan ukuran sekarang maka 2,5 hasta itu pasti lebih 1 meter ya, hastanya satu hastanya lebih dari 40 cm maksud saya ya. Sehingga 2,5 hasta itu, kalau dengan ukuran sekarang 2,5 hasta itu 1 meter. Tapi kalau kita ukur dengan tongkat Nabi Musa, bisa diperkirakan bahwa 1 meter itu tidak mencukupi ya. Panjang 1 meter itu tidak mencukupi untuk menaruh tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Karena di dalam tabut itu juga termasuk di dalamnya adalah tongkat Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Jadi pasti lebih dari ini, meskipun tertulis 2,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta. Jadi ukurannya pasti tidak persis dengan hasta yang tertulis itu. Sederhana, tidak akan bisa untuk memasukkan tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Pasti lebih besar dari itu. Seberapa itu yang kita tidak ketahui. Quran surat Al-A'raf 18 Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 menyebutkan kitab untuk Nabi Ibrahim dan Musa disebut dengan kata-kata suhuf. Arti suhuf adalah lembaran-lembaran bertuliskan firman Allah namun tidak dalam jumlah yang banyak. Pengertian lembar menunjukkan bahwa suhuf bisa terbuat dari kulit kayu, papan, kulit maupun kertas ya. Pengertian suhuf ya. Ya ini kalau di Quran surat Al-A'la itu kan disebut suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa juga menerima suhuf ya, lembaran-lembaran ya. Lembaran-lembaran, tapi yang dimaksud dengan lembaran-lembaran ini tentu sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan manusia pada saat itu dalam membuat suatu atau lempengan yang dapat dituliskan di situ wahyu ya. Apakah terbuat dari kayu atau kulit atau batu ya. Dengan jumlah suhuf atau jumlah lembaran yang banyak. Kalau kita melihat kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi terdahulu ya, itu yang demikian cukup tebal dan itu dituliskan di dalam suhuf atau lembaran-lembaran ya, atau lembaran-lembaran yang terbuat dari batu semua, pasti ukuran tabut dengan ukuran 2,5 hasta, 1,5 hasta kali 1,5 hasta itu pasti tidak mencukupi ya, pasti sangat banyak karena kitabnya dalam bentuk kertas yang tipis seperti kertas zaman sekarang dengan tulisan yang kecil-kecil aja sangat tebal. Jadi kalau itu ditulis dalam lembaran-lembaran, katakan lembaran kulit, itu pasti satu lembar kulit pada masa itu bisa 15 atau sampai 20 lembar kertas zaman sekarang. Dan tulisannya pasti lebih besar dari tulisan yang ada zaman sekarang. Jadi kesimpulan saya, ukuran seperti itu yang tertuang di dalam kitab Imamat itu pasti yang disebut hasta di situ tidak sama dengan 1 hasta zaman sekarang ya.
tidak diketahui, tapi seberapa. Itu adalah tentang tabutnya. Selain itu ada yang tertinggal ya, sebagai bukti bahwa di Al-Quran juga sebenarnya yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslim adalah ada 10 perintah Tuhan itu yang saya sebut di dalam Quran surat Al-Baqarah 65 sampai 66, kemudian 83 sampai 85. Salah satu buktinya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah 65-66 itu, siapa yang melanggar ketentuan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan ya. Siapa yang melanggar ketentuan untuk beribadah pada hari Sabat dan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti hari-hari lainnya, maka dia akan dirubah sebagai menjadi kera ya. Menjadi kera. Tafsir bagaimana menjadi kera itu ranahnya ahli tafsir ya. Saya tidak mencoba mentafsir menjadi kera itu bagaimana ya, apakah bersifat atau berperilaku seperti kera atau bagaimana, ataukah betul-betul menjadi kera, itu ranahnya ahli tafsir untuk itu. Tapi itu menjadi bukti bahwa 10 perintah Tuhan itu ada ya. 10 perintah Tuhan itu ada dalam Al-Quran, meskipun secara umum sama 10 kalau kita hitung ya, 10, meskipun perumusannya agak berbeda sedikit ya, meskipun secara umum sama. Jadi berbeda redaksi tapi maksudnya sama. Selain itu, kita tidak mengetahui secara persis ya, dalam bahasa apakah firman Allah yang diterima oleh Nabi Musa ya. Apakah bahasa Ibrani seperti yang sekarang, ataukah bahasa bahasa Koptik kuno. Mengapa bahasa Koptik kuno? Karena sekitar 570 tahun Bani Israel berada di Mesir sejak Nabi Yusuf hingga Nabi Musa, sehingga sangat mungkin juga wahyu itu dalam bahasa Koptik kuno. Tapi sangat mungkin pula bahwa ada pencampuran antara bahasanya Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, kemudian karena ke Mesir, kemudian bercampur dengan bahasa Koptik kuno ya. Jadi ada kosakata yang yang asalnya dari bahasanya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, Ishak dan Nabi Yakub dengan bahasa Koptik kuno. Jadi tidak diketahui persis apakah itu sama dengan bahasa Ibrani sekarang. Ya karena tidak diketahuinya, tidak ditemukannya lembaran atau suhuf dari wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Musa secara keseluruhan yang berada di dalam tabut. Itu tidak diketahui yang aslinya bagaimana. Pada kesempatan yang kedua, ketika setelah Nabi Musa menerima wahyu ya, kesempatan kedua di Gunung Sinai setelah menerima wahyu telah tertulis dalam lauh-lauh itu, Quran surat Toha 85 menginformasikan bahwa Allah memberitahu kepada Nabi Musa sedang menguji kaumnya sepeninggal Nabi Musa ke puncak Sinai. Kaumnya telah disesatkan oleh Samiri, di mana Bani Israel diajak menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Ya, Nabi Musa kemudian bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi pada kaumnya. Ya.
Ya itulah kaumnya Nabi Musa, Bani Israel pada saat itu ya. Nabi Musa di Gunung Sinai hanya bermunajat 40 hari. Dengan perjalanan ke puncak Gunung Sinai dari perkemahan, ya katakanlah 45 hari ya. Hanya dalam waktu 45 hari ya, ada sebagian Bani Israel yang kemudian ingkar terhadap Allah ya, ingkar terhadap Allah, terjerumus ke dalam perilaku musyrik, yaitu menyembah anak sapi yang terbuat dari emas ya, yang dilakukan oleh Samiri ya. Nabi Musa mendengar informasi tersebut, wahyu tersebut dari Allah, segera bergegas turun ya. Segera bergegas turun. Baik Al-Qur'an ya, maupun kitab Keluaran mengkisahkan perbuatan musyrik tersebut telah diingatkan oleh Nabi Harun. Di kitab Keluaran lebih dirinci, bahkan Nabi Harun itu hampir saja dibunuh oleh kaumnya karena mencegah perbuatan Bani Israel yang terjerumus ke dalam kemusyrikan itu ya. Sedangkan anak sapi ya, terbuat dari emas dibuat oleh Samiri karena Samiri mempunyai kemampuan ya. Jadi Samiri ini menunjukkan kesombongannya awalnya, yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat cetakan yang bisa cetakan itu untuk membuat patung. Jadi itu keahlian tersendiri dari Samiri, membuat cetakan untuk membuat patung ya, cetakan untuk logam ya. Mungkin karena memang itu profesi Samiri ketika masih Bani Israel ada di Mesir ya, pada masa Fir'aun ya, ketika Bani Israel masih mengalami masa Fir'aun merentah ya. Jadi memang profesinya mungkin Samiri membuat itu ya, membuat patung, sehingga dia bisa membuat patung anak sapi dari emas. Dari emas asalnya dari mana? Kita ketahui Bani Israel saat itu adalah kaum yang lemah, kaum yang miskin. Ya. Tapi ini ada patung anak sapi dari emas. Pasti cukup banyak. Berapa, mungkin sekitar 1 kuintal lebih ya, 100 kilo lebih untuk membuat patung anak sapi tersebut. Nah, dari mana asalnya emas? Kita ketahui bahwa pada saat setelah meninggalnya semua anak sulung ya, semua anak sulung Mesir itu, kemudian rakyat Mesir berbondong-bondong menuju ke Goshen ya, menyerahkan emas kepada Bani Israel dengan harapan agar tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi azab Allah yang telah membuat rakyat Mesir begitu menderita ya. Kehilangan anak sulung dan kehilangan harta benda yang sangat banyak ya. Ekonomi juga lumpuh ya karena itu. Jadi mereka menyerahkan emas dengan permintaan agar tidak lagi turun azab Tuhannya Bani Israel yang sangat menyulitkan kehidupan rakyat Mesir ya. Quran surat Al-A'raf 148 dan Quran surat Toha ayat 88 sampai 91 menginformasikan ya, setelah patung anak sapi yang terbuat dari emas itu jadi, maka disembah sendiri oleh sebagian dari Bani Israel. Mengapa sebagian? Ya nanti akan kita ketahui mengapa sebagian ya setelah ini ya.
Ini adalah apa gambar ya, gambaran tentang anak sapi terbuat dari emas. Jadi cukup besar, mungkin lebih dari 1 kuintal ya. Cukup banyak emas yang dimiliki Bani Israel ya, yang dikumpulkan semua untuk membuat patung anak sapi dari emas itu. Quran surat Al-A'raf 150 151, kemudian Quran surat Toha 86 sampai 94 menginformasikan ya, ketika Nabi Musa sampai di bawah bukit ya, sambil membawa lauh Taurat ya, Nabi Musa melihat kaumnya menyembah patung anak sapi ya, yang dari emas itu. Yang karena melihat itu kemudian Nabi Musa sangat marah dan sedih sambil berteriak kepada kaumnya, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Maksudnya adalah mereka sebelumnya kan sudah menerima 10 perintah Tuhan, mengikat janji dengan Allah ya, mengikat janji dengan Allah. Kenapa sekarang menyembah Tuhan selain Allah? Padahal salah satu janji dari 10 janji itu adalah menyebutkan jangan ada Tuhan selain aku, jangan ada Tuhan yang lain selain aku. Kenapa kemudian menyembah anak sapi? Itulah maksudnya. Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Jadi melanggar 10 perintah Tuhan itu. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik ya, 10 janji itu ya. Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan akan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Kaumnya menjawab, nah inilah Bani Israel berkilah ya. Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu, yaitu emas ya. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Jadi berkilah lagi bahwa mereka merasa membawa beban berat, padahal itu kan bukan perhiasannya satu orang, tapi perhiasan emas banyak orang dikumpulkan jadi satu. Tentu tiap orang tidak selama perjalanan itu tidak pernah mengeluh membawa berat beban emas. Jadi itulah Bani Israel berkilah, selalu berkilah ya. Jadi setelah ditegur kemudian berkilah ya. Dengan jawaban ingkar dari kaumnya justru menyulut kemarahan Nabi Musa, yang kemudian begitu tinggi kemarahannya, kemudian Nabi Musa melemparkan lauh-lauh ya, tidak semuanya ya, sebagian lauh-lauh Taurat tersebut kepada kaumnya. Kalau kitab Keluaran menyebut dua lempengan yang dilempar ke kaumnya ya. Kemudian setelah melempar lauh-lauh itu, Nabi Musa bergegas menghampiri saudaranya ya, menghampiri Nabi Harun. Kemudian dipegangnya kepala Nabi Harun dan ditariknya janggutnya Nabi Harun ya. Dan sambil berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah melanggar perintahku?" Ya, jadi Nabi Musa tidak mengetahui bahwa Nabi Harun sudah berusaha mengingatkan kaumnya, namun justru Nabi Harun mau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ini adalah
gambar ya, gambar ilustrasi bagaimana Nabi Musa dengan marah melemparkan lauh-lauh kepada kaumnya dari atas ya, ketika melihat kaumnya menyembah patung anak sapi dari emas ya. Dengan perbuatan Nabi Musa yang memegang kepala dan menarik janggutnya sambil marah itu, Nabi Harun kemudian berkata, "Wahai anak putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata ya, kepadaku." Jadi Nabi Harun ini mengatakan sesuatu yang dalam pikirannya itu akan dikatakan oleh Nabi Musa kepadanya ya. Bahwa Nabi Musa akan mengatakan, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Kaum ini telah menganggapku lemah. Jadi Nabi Harun mengeluh ya, bahwa kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku ya. Al-Quran menginformasikan seperti itu. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh menyoraki melihat kemalanganku. Jadi sangat sedih Nabi Harun dengan kemarahan Nabi Musa yang hampir tidak terkendali dengan memegang kepala Nabi Harun dan menarik janggutnya. Sedangkan Nabi Harun kan kakaknya Nabi Musa juga. Ya. Jadi sangat sedih Nabi Harun dengan kemarahan Nabi Musa itu. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Harun juga khawatir Nabi Musa akan mengatakan bahwa Nabi Harun itu adalah bagian dari orang yang zalim yang menyembah sapi patung sapi emas itu ya. Nah, setelah Nabi Harun mengatakan itu, kemudian Nabi Musa sadar ya. Nabi Musa sadar atas kemarahannya itu. Dan kemudian berdoa, ya Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku. Jadi mohon ampun untuk dirinya maupun Nabi Harun. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau. Dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. Jadi kemudian setelah sadar Nabi Musa ya, berdoa kepada Allah untuk dirinya maupun kakaknya ya. Quran surat Toha ayat 95-97, Quran surat Al-A'raf 154 menginformasikan setelah itu Nabi Musa kemudian menghampiri Samiri ya. Sambil berkata dan mempertanyakan apa yang mendorong Samiri ya, berbuat demikian. Yang pertanyaan itu dijawab Samiri bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui kaumnya, yaitu membuat patung, dan karena pengetahuan itu muncul nafsu sombongnya. Jadi karena kelebihan dalam membuat cetakan untuk membuat patung dari logam itu, dia membuat sombong, membuat dirinya sombong, memamerkan ilmunya ya, terus kemudian membuat cetakan. Nah, cetakan itu ternyata dibuat dari tanah bekas jejak Rasul. Jadi dia mengambil tanah yang itu bekas jejaknya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Kemudian dari tanah itu kemudian diolah jadi cetakan ya. Dari hasil cetakan tersebut itu muncullah anak sapi emas yang ternyata patung anak sapi emas itu dapat mengeluarkan suara lenguhan ya, suara melenguh ketika angin melewati sapi tersebut. Mungkin ada lubang yang menghubungkan in dan outnya, sehingga ketika dilewati angin lubang tersebut kemudian keluar lenguhan ya, keluar lenguhan dari patung anak sapi tersebut. Nah, karena ada lenguhan itu dianggap sapi ini bisa melakukan berbicara atau bagaimana, kemudian mereka sembah. Ya itulah ya, kelakuan Bani Israel ya. Sudah menyaksikan, mungkin hanya Bani Israel yang menyaksikan mukjizat Allah, mukjizat Nabi Musa yang ya memang hanya Bani Israel.
bagaimana laut bisa dibelah, bagaimana batu dipukul keluar air. Kalau sekarang nggak mungkin ada batu dipukul dengan tongkat keluar air, ya kan. Melihat bagaimana laut terbelah membentuk bukit air, ya, yang tidak tumpah, ya, itu tidak mungkin ada kejadian yang seperti itu lagi, apalagi atas perbuatan manusia. Tapi ya itu, Bani Israel hanya ditinggal sebentar kemudian berperilaku seperti orang musyrik, ya. Jadi betul-betul tidak bisa dipercaya, ya. Bani Israel adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dengan mudahnya melupakan Allah, ya. Dengan mudahnya melupakan kejadian-kejadian hebat, kejadian dan luar biasa karena perbuatan Allah melalui Nabi Musa itu, ya. Ya, itu saja mudah dilupakan, apalagi dengan perbuatan manusia, apalagi kalau membuat janji dengan manusia. Nah, dengan Allah saja mereka dengan mudah mereka ingkari, apalagi dengan manusia. Jadi Bani Israel adalah contoh perilaku Bani Israel seperti itu adalah contoh perilaku orang yang memang tidak bisa dipercaya, ya. Setelah peristiwa itu kemudian Samiri diusir, ya. Jadi setelah Nabi Musa menghampiri Samiri dan Samiri menerangkan perbuatannya itu, setelah itu Samiri diusir. Tidak ada ceritanya lebih lanjut, ya. Dan kisah tentang Samiri ini hanya ada di Al-Quran. Kitab Keluaran maupun kitab yang lainnya, pada kitab Taurat tidak mengisahkan Samiri, ya. Tapi mengisahkan tentang penyembahan patung anak sapi dari emas, tapi tidak mengisahkan tentang Samiri sebagai orang yang membuat patung, ya. Hanya Al-Quran yang mengisahkan itu perbuatan Samiri, ya. Samiri kemudian diusir dan tidak ada riwayatnya lagi apakah Samiri ini mati di padang gurun ataukah dia bertemu dengan kaum yang lain dan kemudian hidup bersama kaum yang lain, ya. Tidak berhidup bersama suku yang lain, ya. Tidak ada kisahnya Samiri ini. Quran surat Al-A'raf 155 156 menerangkan bahwa setelah peristiwa tersebut Nabi Musa kemudian memilih 70 orang di antara kaumnya untuk mengikuti ibadah pertaubatan yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa, ya. Di mana pertaubatan itu waktunya ditentukan, ya, pertaubatan kepada Allah itu waktunya ditentukan, yaitu ketika mereka ditimpa oleh gempa bumi, ya. Saat itu ibadah pertaubatan harus dimulai. Kitab Keluaran mengisahkan tentang kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35 mengisahkan tentang peristiwa penyembahan patung anak sapi, ya. Kemudian kalau Al-Quran, ya, ada perbedaan dengan kitab Keluaran juga. Kalau Al-Quran menyebut, ya, bahwa lauh-lauh yang dilemparkan Nabi Musa itu kemudian diambil lagi, tapi kitab Keluaran menyebut jumlahnya, yaitu 2 loh batu yang dilempar Nabi Musa, yang dilempar itu kemudian pecah, ya. Kemudian dalam kitab Keluaran ayat 34 pasal 34 ayat 1 Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menggantinya dengan membuat 2 loh batu duplikat, ya, yang dibuat oleh Nabi Musa sendiri. Hal ini tidak diinformasikan oleh Al-Quran, ya, tidak
diinformasikan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran hanya menyebut loh batu itu yang dilempar itu diambil lagi oleh Nabi Musa, tapi tidak ada informasi tentang loh batu itu pecah dan Nabi Musa diperintah untuk membuat duplikatnya. Saya berpikir bahwa kalau itu loh batu yang tertulis wahyu Allah ya, yang tertulis wahyu Allah diberikan Nabi Musa dalam keadaan tertulis, dilempar oleh Nabi Musa, apa ia bisa pecah? Itu dari Allah ya. Apa ia bisa pecah? Tapi itu pikiran saya ya. Rasanya sih enggak pecah, tapi di kitab Keluaran disebut pecah ya. 154 itu nyebut hanya diambil lagi gitu. Tentang pertobatan itu juga ada perbedaan informasi dengan antara Al-Quran dengan kitab Keluaran. Kalau Al-Quran Al-A'raf, Quran surat Al-A'raf 155 menyebut waktu taubat pada saat gempa bumi ya. Waktu taubat adalah pada saat terjadi gempa bumi. Sedangkan di kitab Keluaran tidak disebut secara spesifik ada pada saat gempa bumi, tapi disebut bahwa untuk bertobat itu, dalam melaksanakan pertobatan itu, Bani Israel harus mengelilingi kemahnya masing-masing. Tidak dijelaskan juga bagaimana cara mengelilingi kemahnya itu. Apakah harus berputar dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan dan dilakukan bersama-sama menurut dalam suatu perintah, dalam suatu komando untuk mulai berputar, tidak disebutkan ya. Tapi harus mengelilingi kemahnya masing-masing. Kalau dua hal ini disatukan, menurut saya tidak mesti ini bertentangan, tapi bisa saja saling komplement. Jadi ketika Bani Israel itu ketika terjadi gempa bumi, jadi ketika terjadi gempa bumi, kemudian Bani Israel keluar dari kemahnya dan dengan panik mengelilingi kemahnya masing-masing. Tapi karena tidak ada perintah bagaimana harus berputar dan dilakukan pada saat terjadi gempa bumi, maka yang terjadi apa? Karena perintah mengelilingi kemah itu harus masing-masing membawa pedang. Ya, masing-masing yang membawa pedang. Jadi ketika gempa bumi terjadi, kemudian mereka berputar mengelilingi kemahnya dan tidak ada perintah bagaimana harus melakukan perputarannya, apakah sama perputarannya, maka bisa jadi perputaran itu tidak sama, ada yang dari kanan ke kiri, ada yang dari kiri ke kanan. Yang berakibat apa? Yang berakibat mereka seperti saling bunuh. Di dalam kitab Keluaran disebut akibat ya. Akibat dari berputarnya pada saat bertobat itu. Jadi mereka meninggalkan kemahnya pada saat bertobat itu karena panik juga karena gempa bumi. Kemudian karena cara berputarnya bisa berlawanan arah ya, antara kemah satu dengan kemah lainnya itu bisa berlawanan arah. Hal itu membuat pedang yang mereka pegang saling menusuk di antara mereka. Disebutkan bahwa korban dari saling membunuh ini adalah sampai 3.000 orang. Ya. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak Bani Israel yang meninggal pada saat itu ya, pada saat pertobatan itu ya.
mungkin saja yang jumlah 3.000 orang itu adalah orang-orang yang mengikuti Samiri menyembah patung anak sapi. Itulah ya yang terjadi, peristiwa yang terjadi ketika setelah Nabi Musa memperoleh wahyu dalam bentuk lauh-lauh yang telah ada tulisan wahyu kepada Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam wahyu Taurat tersebut, kaumnya menyembah patung anak sapi, dan kemudian Nabi Musa tentu sangat marah ya. Kemudian setelah kemarahannya reda, menganjurkan kepada kaumnya itu untuk bertobat, yang waktunya adalah pada saat gempa bumi. Dan pada saat bertobat itu, berdasarkan informasi dari kitab Keluaran, pada saat munculnya gempa bumi itu, mereka berputar berbeda arah padahal membawa pedang ya. Ketika berputar itu diharuskan membawa pedang. Artinya apa? Kita bisa membuat membuat analisa yang membuat saya tidak berani mengatakan ini sebagai suatu tafsir ya, karena saya bukan mufasir ya. Kita bisa menganalisa bahwa berputar dengan membawa pedang padahal tidak ada musuh, berputar dengan mengelilingi kemah dengan membawa pedang tanpa ada musuh ya. Itu artinya apa? Mereka mengerti bahwa pedang itu kegunaannya kan untuk membunuh ya. Kegunaannya untuk membunuh. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat mereka membunuh diri sendiri. Kalau bunuh diri juga bukan ya. Ya. Kemudian dengan kepanikan itu mereka saling membunuh ya. Apakah sengaja atau tidak, tapi mungkin dengan kepanikan itu tidak sengaja pedang itu saling tusuk di antara mereka sehingga mereka terbunuh. Jadi pertobatan itu berakibat kematian Bani Israel yang menyembah anak sapi, tapi bukan bunuh diri, tapi saling membunuh ya. Jadi ini secara fikih itu bagaimana ini ditafsirkan, karena hal ini tidak pernah ada tafsirnya ya. Tidak pernah ada tafsirnya, tapi itu yang terjadi. Mereka saling bunuh. Mereka saling bunuh tapi bukan bunuh diri. Jadi ini mungkin saya tidak pernah mendengar ada tafsir yang ini bagaimana ya, ini bagaimana. Jadi mudah-mudahan ada tafsir tentang hal itu, tapi saya belum menemukannya. Saya hanya bisa menganalisa bahwa mereka tidak bermaksud saling bunuh atau tidak bermaksud bunuh diri, tapi karena kepanikan, karena adanya gempa dan diwajibkan bawa pedang, kemudian mereka saling berbunuh. Nah, ini bagaimana tafsirnya? Mungkin kita akan bisa cari bersama apakah ada tafsir tentang peristiwa ini ya. Apakah maksud saya perbuatan itu untuk perbuatan itu untuk bentuk hukuman Allah kepada mereka yang bagaimana gitu ya. Yang bagaimana? Saya bukan mufasir yang berani menafsirkan hal ini, tapi faktanya Bani Israel saling berbunuhan ya. Yang korbannya jumlahnya di dalam kitab Keluaran disebut 3.000 orang. Cukup banyak. Jadi saya bisa menganalisa bahwa ya sekitar 3.000 orang itu
yang menyembah patung anak sapi menjadi pengikut Samiri. Dengan terbunuhnya mereka semua, maka orang-orang yang berbuat musyrik itu telah hilang ya, telah mati semua, tidak berbekas ya, tapi menjadi ingatan dari Bani Israel ya, menjadi satu ingatan dari Bani Israel bahwa mereka telah pernah melakukan perbuatan itu dan akibatnya mereka saling berbunuhan. Itu adalah hukuman Allah kepada mereka. Apakah mereka diampuni dosanya atau tidak, tentu kita tidak mengetahui ya. Tapi itu perbuatan ya, atau perbuatan atas saran Nabi Musa ya, atas saran Nabi Musa untuk bertobat pada saat atas permintaan Allah, bukan saran Nabi, atas permintaan Allah, yaitu mereka bertobat pada saat gempa bumi. Sedangkan perputaran itu Kitab Keluaran juga disebut sebagai mereka diwajibkan ya, mereka diwajibkan untuk berputar dengan membawa pedang masing-masing. Jadi ini hukuman ya, ini semacam hukuman yang berakibat mereka terbunuh semua, tapi bukan bunuh diri, tapi saling berbunuh di antara mereka. Itu saja yang saya bisa berani mengatakan, menganalisis ya. Tapi begitu bukan tafsir ya, bukan tafsir. Saya kira demikian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana saling berbunuh itu, apakah ada tafsirnya, monggo dicari tafsirnya, silahkan ditulis dalam komen dalam YouTube kali ini, dikomenkan ya, mudah-mudahan ketemu tafsirnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.